Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam program Talkshow Merah Putih. Dan kali ini kita akan mengangkat topik tentang kondisi atau prediksi dan solusi ya perekonomian Bali di masa new era atau new normal gitu ya. Berkaitan dengan masih kuatnya pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh dunia termasuk juga Bali. Dan selalu kita ungkapkan dalam setiap dialog di masa pandemi ini sangat memukul sektor pariwisata. Bahkan sudah, saya tidak tahu bahasanya sekarang apakah sudah di titik nadir, setengah mati atau setengah hidup, kita tidak tahu. Yang jelas sudah tidak ada lagi wisatawan yang hadir dan karena semua objek wisata juga tutup, hotel, restoran juga masih tutup, belum beroperasional. Tentu ini akan sangat berdampak sekali pada ekonomi. Dan di tengah kondisi ini kita ingin mengetahui sedikit tentang data-data, kemudian bagaimana kondisi ekonomi dan tawaran-tawaran solusi mungkin yang bisa disampaikan oleh para narasumber. Ada dua orang narasumber yang hadir pada Talkshow Merah Putih kali ini. Pertama ada Pak Rizky Ernadi Wimanda. Beliau adalah Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali. Dan satu lagi ada Bapak Agus Gede Hendrayana. Beliau adalah Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Bali. Itu menarik Talkshow Merah Putih ini. Nanti kita akan ungkap sedikit dari masing-masing narasumber seperti apa prediksi, kemudian kondisi ekonomi berdasarkan angka-angka dan solusi-solusi yang akan mungkin ditawarkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Talkshow Merah Putih, saya akan kembali setelah yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa Anda tetap setia bersama kami di Talkshow Merah Putih dan saya akan langsung ke narasumber kita yang pertama. Kalau saya biasanya mempertemukan dua lembaga ini, BI dan BPS, pasti BI akan memberikan kesempatan dulu kepada BPS untuk menyampaikan statementnya karena analisis yang dilakukan oleh BI itu juga banyak dilakukan berdasarkan data-data atau angka-angka yang dikeluarkan oleh BPS. Jadi saya akan berikan kesempatan pertama kepada Pak Agus Gede Hendrayana. Panggilannya Pak Agus aja ya, lebih akrab. Pak Agus, kalau kita lihat prediksi atau kondisi ekonomi mungkin ya, sekarang ini berdasarkan angka-angka yang ada di BPS, seperti apa? Mungkin dari awal tahun sampai hari ini mungkin kalau bisa disampaikan, apakah ini angka-angka yang mengkhawatirkan atau angka-angka yang walaupun mengkhawatirkan mungkin ada sisi optimisnya yang mungkin bisa diungkapkan. Silakan Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahayu sang sami. Pertama mungkin terima kasih atas kesempatan yang diberikan menghadirkan kami dari BPS untuk acara niki. Yeah. Dan mohon izin juga pada kesempatan yang sama mungkin Bapak Kepala BPS sedang ada rilis. Yeah. Jadi kami harus merilis setiap bulan di awal tahun. Jadi beliau menugaskan saya untuk mewakili menghadiri acara ini. Yeah. Terkait dengan yang tadi, mungkin yang pertama bisa Tiang sampaikan bagaimana dengan kondisi data selama tahun 2020 nih, King. Yeah. Nah, seperti kita ketahui bersama, pertumbuhan ekonomi Bali di triwulan 1, sebagaimana yang sudah pernah kami rilis, itu ekonomi kita mengalami kontraksi, pertumbuhan negatif 1,14%. Angka ini tentu menarik, tapi lebih cenderung kalau kita bicara mungkin memprihatinkan, King. Ini pertama kalinya setelah 22 tahun yang lalu kita mengalami pertumbuhan negatif. Jadi kita pernah mengalami pertumbuhan negatif ketika krisis moneter sekitar 4,04% kontraksi waktu itu. Setelah ini ke ekonomi Bali bahkan tidak pernah tumbuh negatif. Nah sekarang kita kembali lagi merasakan pertumbuhan yang negatif dan kalau kita lihat kondisi ekonomi dunia memang sekarang di saat pandemi COVID melanda itu memang tidak ada, boleh dikatakan tidak ada yang mampu bertahan sepenuhnya. Tapi yang menarik di sini adalah bagaimana kita mencermati daerah-daerah lain yang mungkin seperti kita ketahui di Indonesia hanya Bali dan Jogja yang minus ya. Yang mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif. Hanya saja yang paling dalam nih ke Bali. Bali 1,14% seperti yang sampaikan tadi. Sementara Jogja hanya 0,17% kalau nggak salah. Dan ada sesuatu yang berbeda juga di dalamnya kalau kita lihat di dalamnya. Kalau Jogja ini kan dominan yang cukup mempengaruhi di luar pariwisata adalah investasinya yang berkurang. Jadi kalau di 2019 kalau nggak salah ada investasi lapangan terbang bandara di Jogja yang besar. Kemudian di 2020 nggak ada, itu yang mendorong ke bawah. Jadi dia tidak pure karena pariwisata. Nah yang mengalami dampak besar karena pengaruh pariwisata itu hanya Bali. Ya. Dan kalau kita lihat nasional pun, yang biasanya Bali hampir selalu tumbuhnya di atas nasional kali ini tumbuh di atas Bali. Jadi nasional walaupun merasakan perlambatan, tapi angkanya masih tetap tumbuh positif 2,97%. Ini kan menandakan bahwa betapa pariwisata itu mempunyai pengaruh yang dominan bagi ekonomi Bali dan juga mengiak beberapa statement
dari ahli pakar yang menyatakan bahwa yang paling terpengaruh oleh dampak pandemi ini adalah sektor tersier, terutama dalam hal ini adalah pariwisata. Jadi pariwisata yang mewarnai ekonomi Bali. Karena kalau kita lihat nasional kan strukturnya nih ke industri dan pertanian, industri kemudian baru pertanian. Jadi struktur yang berbeda menyebabkan dampak yang berbeda. Dan kita yang paling merasakan dampak. Itu baru triwulan pertama saja sudah minus. Dan itu sepertinya kalau kita dapat informasinya dari bulan Januari, Februari itu masih ada tamu, ada yang masih betul. Tapi sudah mulai Maret, April bahkan itu sudah mulai nol ya. Berarti ini triwulan kedua ini mungkin akan jauh lebih berkontraksi lagi pertumbuhan ekonomi Bali berarti. Nah, kalau misalnya kita lihat itu yang tadi ini sampaikan, kalau kita lihat Bali mungkin bisa dikatakan ekonominya paling pertama merasakan. Kalau yang lain ini kan merasakannya mulai Maret ya, mungkin secara nasional dia Maret. Tapi kita mulai Februari ketika penerbangan rute Tiongkok itu mulai dihentikan 5 Februari kalau nggak salah, ini sudah mulai merasakan dampaknya karena Tiongkok adalah penyumbang wisman terbesar bagi Bali. Nah, kalau kita mau berandai-andai melihat ekonomi triwulan 2, kalau kita melihat base pariwisata yang hampir 50% mewarnai ekonomi Bali. Kalau melihat angka pariwisatanya saja, kita belum bicara peluang dan lain sebagainya yang nanti mungkin bisa mengikuti. Ya bisa kita simak kalau di April ini kan kunjungan wisata, kalau seperti tadi Maret itu Januari bahkan masih bagus, Februari masih ada, Maret mulai menurun. Tapi kalau di April itu penurunannya sudah luar biasa. 90%-an hampir. Begitu juga dengan kondisi Mei dan Juni yang kita tahu pariwisata kita kan belum dibuka. Selain pariwisata mungkin ada transportasi yang diwarnai yang dominan dipengaruhi oleh transportasi udara itu juga penurunannya luar biasa karena memang tidak ada aktivitas di sana. Jadi sektor-sektor yang ada dari 17 kategori kemarin itu sebenarnya hanya 6 yang tumbuh negatif. Tetapi dari 6 saja mampu menarik ke bawah. Jadi dari 17 dari 17 hanya 6 sektor, ya? Hanya 6 yang tumbuh negatif. negatif. Sebenarnya 11 sektor itu masih tumbuh sebenarnya, tapi tidak membantu pertumbuhan ekonomi. Itu menariknya ekonomi Bali. Jadi itu kembali lagi menyiratkan betapa sektor pariwisata dalam arti luas begitu dominan bagi ekonomi Bali. Hanya 6 tapi kebetulan yang 6 itu adalah yang mempunyai kontribusi besar dan yang kontribusi besar mereka terkait dengan pariwisata. Yang pertama mereka akomodasi makan minum itu share-nya sekitar 22-23%, itu negatif 9%. Kemudian transportasi yang share-nya sekitar 9%, itu negatif hampir 7%. 6%. Perdagangan, industri dan. Kalau begitu ada yang tumbuh positif nggak di 11 itu sebenarnya pertumbuhannya tidak jelek. Bahkan banyak diantaranya yang tumbuh di kisaran 6-8%. Hanya saja sayangnya tidak mampu mengangkat ekonomi Bali ke atas. Ya, yang saya bertanya sektor pertanian gimana Pak? Nah, sektor pertanian juga cukup menarik kalau kita bahas. Sektor pertanian di triwulan 1 ternyata masih mampu berproduksi. Artinya masih mampu tumbuh walaupun angka pertumbuhannya hanya 0,06% ya. 0,06%, sangat kecil ya. Tapi ada sesuatu menarik di dalam pertumbuhan 0,06% itu. Jadi kemarin pertanian kita tumbuh 0,06% karena dipengaruhi oleh kontraksi di tanaman bahan makanan, khususnya padi. Jadi padi ini yang panennya bergeser ke April sehingga di Januari, Februari, Maret ini memang panennya kurang. Harapannya kan kalau di April berarti triwulan 2 padi bisa membantu. Artinya kalau kita melihat di sini permintaan luar terkait dengan pariwisata ini turun yang dicerminkan oleh kinerja 5 sektor ini, tetapi di sisi lain sebenarnya suplai domestik masih ada. Pertanian buktinya masih tumbuh 0,06. Sekarang bagaimana menjaga sektor-sektor yang mampu memberikan suplai kepada domestik untuk mampu mengimbangi pertanian. Kan mungkin pemerintah daerah melalui Pak Gubernur juga sudah berulang kali mencanangkan bagaimana pertanian itu agar bisa tumbuh, bagaimana hilirisasi sektor pertanian itu bisa tumbuh. Mungkin ini adalah momen ketika pariwisata kita kinerjanya belum bisa diharapkan optimal. Ya. Tapi nggak bisa seketika gitu ya Pak Agus ya, harus perlu proses gitu ya. Mungkin BPS agak ini juga untuk katakanlah memprediksi, menyatakan angka. Tapi yang jelas kalau kondisi seperti sekarang ini hingga akhir tahun kita akan minusnya mungkin akan lebih tinggi ya Pak Agus ya. Kalau berdasarkan pengalaman lah misalnya. Kalau misalnya kita lihat yang biasa, yang normal kita lakukan bersandar hanya dengan pariwisata, mungkin karena pariwisata ini kan demand driven ya, jadi dia didorong oleh permintaan. Kalau permintaan dari luar ini memang betul-betul tidak ada. Bagaimana pariwisata? Karena sektor jasa sekali lagi dia akan bernilai ekonomi ketika jasa itu sudah dirasakan oleh penggunanya. Baik. Mungkin karena penggunanya itu. Oke, baik. Saya berlanjut ke
Pak Rizky, kita sudah minus Pak di triwulan pertama. Kalau triwulan kedua ini misalnya minus lagi, berarti kita akan resesi nih Bali. Kalau tidak salah teorinya seperti itu katanya. 2 kali minus pertumbuhan, itu akan resesi. Nah, BI dalam hal ini, BI perwakilan Bali melihat, oke secara umum dulu Pak, gambaran kita nih, dari kacamata BI seperti itu. Tadi kan sudah mengatakan tadi seperti itu. Dari BI sendiri gimana Pak kondisi ekonomi kita? Silakan Pak Rizky. Baik, tapi sebelum ke Bali ya Pak ya, Ya. saya ingin share bagaimana kondisi di global. Mhm. Ya, di global di triwulan 1 itu sudah banyak negara-negara yang pertumbuhannya minus. Ya, yang paling gede adalah Cina, itu minus 6,8% di triwulan 1. Nah, kemudian di beberapa negara, ya, Amerika itu masih positif, ya, masih positif tapi kecil. Ya. Terus kemudian Singapura tetangga kita itu minus 2,2, Hong Kong dip 8,9, ya, Uni Eropa 2,7. IMF sendiri memperkirakan di tahun 2020 itu terjadi resesi dunia. Resesi dunia ya? Resesi dunia. Itu diperkirakan minus 3 Pak. Minus 3% minus 3%. dunia Pak. Ya. Oke. Jadi US diprediksikan minus 5,9, ya. Kemudian Eropa itu minus 7,5, ya. Semua minus, ya. Middle East minus, ya. Sub-Sahara minus. Nah, di emerging market di Asia itu positif, tapi cuma 1, positif 1. Ya, ya. Nah, siapa saja yang berkontribusi positif? Nah, itu di ekonomis itu punya think tank memprediksikan yang positif itu cuma 3. Indonesia 1%, Cina itu juga 1%, dan India 2,1. Yang lainnya negatif, negatif semua. Nah, Indonesia sendiri BI memperkirakan di tahun 2020 itu 0,9 sampai 1,9%. Kemenkyu, ya, itu minus 0,4 sampai 1%. Sementara IMF sendiri minus 0,3. Jadi ya kalau sudah minus ya resesi. Ya. Nah, di triwulan 2 ini kami memperkirakan di Indonesia juga negatif. Ya, negatif. Kemudian apalagi di Bali. Apalagi Bali ya. Apalagi di Bali. Nah, ini negatifnya lebih dalam lagi mungkin. Lebih dalam lagi. Ya. Ya. Nah, kenapa kita lihat beberapa indikator? Ya, salah satu indikatornya tadi kunjungan Wisman. Ya. Kalau BPS sendiri menghitung sampai dengan April, ya, kunjungan Wisman itu 327 orang. 327 orang. Ya. 327 orang. Orang. Ya? Biasanya yang sampai ratusan ribu ya? Ratusan ribu per bulan. Nah, ini turun 99,93%. 99,9. Nah, kami juga mendapatkan data dari Angkasa Pura, itu datanya harian. Ya, ya. Itu sampai dengan 25 Juni, ya. Kalau kita hitung dari Januari, 1 Januari sampai 25 Juni, itu terkontraksi minus 60,9%. Nah, kalau kita pecah Januari sampai akhir Maret, itu penurunannya minus 19,3%. Ya, ya. Nah, yang gawat adalah di triwulan 2, nggak ada orang yang masuk. Nggak ada sama sekali ya? Nggak ada masuk sekali. Sehingga triwulan 2 ini pertumbuhannya 99,5% minus ya. Minus 99,5%. Ini Bali ya, 9, sekian. Bali saja. Itu baru Wisman. Nah, bagaimana dengan Wisnus? Sama ya. Di triwulan 2 ini minus 81,2%. Ya. Triwulan 1 kemarin minus 12,81. Nah, kira-kira gambarannya kalau seandainya Wisman saja di triwulan 1 sudah turun 19%, Wisnusnya minus 12%, itu turunnya minus 1,14% di triwulan 1. Ya, nah, kita bisa bayangkan betapa akan turunnya di triwulan ini, Pak.
Itu Rizky. baru satu indikasi ya, Baru- nanti baru kita indikator. explain lagi. Pak Rizky, kalau angka minus dan persen-persen ini kan masyarakat agak susah juga ya mencerna gitu. Pak, kalau misalnya bahasa yang lebih sederhana mungkin dari BI kan bisa punya semacam pernyataan lah. Real yang akan dirasakan oleh masyarakat dengan kondisi seperti ini gitu katakanlah. Resesi itu apa yang akan terjadi? Apakah daya beli yang turun atau apa yang akan terjadi sebenarnya Pak kalau di masyarakat? Yang akan real dirasakan oleh masyarakat ketika resesi kemudian pertumbuhan minus dan segala macam itu Pak? Ya, implikasinya kalau seandainya istilahnya quote unquote resesi ya, itu pasti pendapatan berkurang. Iya, Ya, iya. banyak kegiatan-kegiatan yang di stop ya. Hotel, restoran, ya, travel itu berhenti. Iya. Ya, artinya kita mengadakan survei juga itu banyak sekali yang di PHK atau dirumahkan dengan gaji yang tidak dibayarkan. Nah, itu memang berat bagi industri pariwisata. Ya. Nah, saya pada waktu webinar ya dengan Asosiasi Broker dan Real Estate itu di dunia ini nggak hanya di Bali loh, di dunia ini ada 10 industri yang paling terkena dampak virus COVID ini. Iya. Ya, pertama adalah restoran, Restoran. ya. Kedua hotel, ketiga TV dan film. Jadi kalau bapak-bapak lihat filmnya itu film lama-lama itu nggak ada Iya, yang iya. baru, ya. Yang diputar ulang-ulang itu. Ya, yang ketiga sport juga begitu. Nggak ada yang baru ya, betul. Nggak ada yang ya. baru. 5 fitness, ya. Keenam crude oil karena demand untuk berpergian Turun ya? turun. Itu banyak sekali tanker-tanker yang mangkrak, nggak bisa disuplai. Ketujuh construction, ke-8 red light atau prostitusi ya. Oh iya. Turun juga Pak ya prostitusi ya? Iya pasti. Oh. Orang Takut ya kali ya Pak ya? 9 airline, pesawat, dan 10 travel. Nah, 1, 2, 9, 10 ini berkaitan dengan pariwisata. Pariwisata. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah terlalu khawatir. Nggak usah Maksud khawatir. saya, Oh. Bali is not the only one. Semua negara yang punya pariwisata sektor yang priority terkena. Ya, Iya, sehingga apa yang kita harus lakukan, satu harus bersabar. Ya. Sabar ya. Dua, kita mengevaluasi diri. Gimana cara untuk meningkatkan lagi agar tidak terlalu deep recession-nya, gitu. Iya. Ya, Dan- jadi Dan ada peluang-peluang untuk itu Pak ya, kira-kira untuk kita tetap sabar, tetap mengekspresi diri apa yang bisa nanti. Tapi nanti Pak ditahan dulu, nanti kita Betul. di sesi berikutnya akan Baik. kita kupas lagi lebih dalam dari pemirsa Bali TV. Di sesi kedua nanti kita akan lebih kira-kira, kalau tadi kan angkanya cukup mengerikan, mengkhawatirkan gitu. Siapa tahu nanti dari BPS atau dari BI punya semacam solusi atau way out yang tadi bahasanya supaya kita bisa tetap bersabar, tidak marah-marah dalam kondisi seperti ini. Jadi jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini dulu. Ya, terima kasih pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada dan kita sudah masuk di sesi ketiga ini ya. Kita akan coba memberikan kesempatan lagi kepada masing-masing narasumber untuk menyampaikan kira-kira mungkin tadi kan angkanya sangat mengkhawatirkan gitu ya. Nanti kalau kita terlalu fokus sama angka yang mengkhawatirkan, nanti kita pesimis Pak Agus ya. Pak Agus bisa ngasih ini nggak? Kira-kira kalau kita kan temanya prediksi dan solusi gitu ya. Ada tawaran solusi dari Pak Agus kira-kira kalau di tadi ada yang 11 ya yang kira-kira masih tumbuh gitu. Ada pertanian katanya akan gimana? Apa yang mesti dilakukan kalau berdasarkan analisis statistik dalam kondisi baik masyarakat maupun pemerintah? Apa yang mesti dilakukan? Silakan Pak Agus. Mungkin Tiang bicara dari peluang dari melihat angka selama triwulan 1 nih. Kalau kita cermati seperti yang tadi Tiang sampaikan di awal, dari 17 kategori itu sebenarnya masih ada 11 yang mengalami pertumbuhan. Sekali lagi, berarti permintaan atau suplainya domestik kan masih ada. Pertanian suplainya masih ada. Kemudian yang lainnya seperti yang paling gampang kebutuhan rumah tangga seperti listrik, air. Justru data PLN menunjukkan bahwa di masa Covid ini penggunaan listrik rumah tangga itu katanya luar biasa. Ya. Artinya memang aktivitas itu masih ada, aktivitas suplai itu masih ada. Kemudian mari kita tengok dari sisi pengeluaran. Tadi yang bercerita bagaimana ekonomi kita dari sisi produksi atau suplai. Kalau dari sisi pengeluaran bisa kita lihat pada saat triwulan 1 nih hampir semua komponen pengeluaran itu turun. Hanya satu yaitu konsumsi rumah tangga yang masih tumbuh 2,9%. Artinya konsumsi itu masih ada.
permintaan atau demand masyarakat itu masih ada. Permintaan domestik itu masih kuat. Ya. Walaupun biasanya kita tumbuh di kisaran 4-6%, kemarin 2,9, tapi kemampuan tumbuh 2,9% itu menunjukkan kemampuan konsumsi masih ada. Itu Nah. berarti masyarakat masih punya uang untuk dibelanjakan. Betul, gitu, Pak Agus, untuk ya? triwulan 1. Bagaimana itu triwulan makanya 2, 3, dan itu 4. Karena ya. kan akan menyerang pendapatan. Hmm. Tetapi mari kita kaitkan antara siklus ekonomi, antara supply dan demand. Artinya demand itu ada, dan kalau kita lihat proporsinya dari angka yang yang sudah kami rilis, itu kontribusi konsumsi rumah tangga ini sekitar 51%. Jadi kue ekonomi Bali itu yang disumbangkan oleh konsumsi domestik itu 51%. 51%. Nah, kalau kita bisa menjaga 51% atau konsumsi domestik, artinya kita bisa menjaga 51% kue ekonomi Bali. Artinya walaupun kita tidak bisa tumbuh seperti sedia kala, tapi setidaknya kita bisa menjaga dia tidak terjerambat. Oh, okay. Memang kalau dari sisi teori kan kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik itu ketika dia digerakkan oleh investasi dan ekspor. Tetapi jangan salah, ekonomi yang digerakkan oleh konsumsi itu pun tidak selalu buruk. Kalau yang ceritakan tadi misalnya ekonomi dunia kita melihat negara-negara yang maju, Amerika ini konsumsi rumah tangga itu sekitar 60%. 60%. 60%. Juga ya? Tapi dengan syarat, perbedaannya mungkin dengan negara berkembang adalah kalau di negara maju konsumsi ini dipenuhi sebagian besar oleh suplai domestiknya. Kalau kita kan dipenuhi oleh luar, ini kan persoalan. Jadi konsumsi itu akan bagus kalau dia bisa didorong atau dipenuhi oleh produksi domestik. Ya. Jadi keduanya. Kalau Bali dalam kasus ini itu lebih dari suplai ekspor gitu ya? Dari impor, dari impor. Kalau realnya apa itu contohnya Pak Agus yang Nah, impor itu? Kalau Bali kita bicara impor luar negeri ini kan sekitar 6%. Kemudian kita ada ekspor impor antar wilayah. Kalau kita lihat net ekspor atau neraca perdagangan antar daerah kita dengan Jawa Timur, dengan API, kita masih net impor. Artinya kita masih kalah dengan yang lain sekitar 17%. Kalau bentuk real barang yang impor itu kalau apa? kita bicara barangnya, sebagian besar pemenuhan, karena kami nggak merilis nih, tapi kita bisa cermati di fenomena realnya. Itu hampir semua kebutuhan pokok kita mengandung konten impor. Kalau kita bicara antar daerah janur saja kita datang dari Jawa, pisang kita datang dari Jawa, buah-buahan banyak juga. Padahal sebenarnya ini kan ada produksi domestiknya. Kalau yang kaitkan dengan kondisi saat ini kita bisa melihat yang paling gampang, kita lihat di jalan sekarang lagi banyak orang jualan telur di jalan. Ya, artinya suplai itu ada. Sekarang bagaimana mempertemukan antara suplai dan permintaan? Karena yang terdampak di COVID ini salah satunya yang terdampak besar kan pasar. Sektor real pasar ya. Kita bicaranya pasar. Lalu bagaimana kita menciptakan pasar yang baik? Yang paling ideal tentu online kalau zaman sekarang ini. Tapi apakah semua faktor produksi domestik siap dengan online? Kan ini pertanyaannya. Adanya orang jualan di pinggir jalan itu kan mencerminkan bahwa dia merasa atau mungkin sudah mengalami bahwa pasar tradisional, dalam tanda kutip tradisional ini bukan hanya pekan artinya pertemuan penjual dan pembeli secara konvensional itu tidak mampu lagi menampung suplai. Nah, itu yang mungkin perlu dipikirkan salah satunya untuk menutupi permintaan domestik tadi sehingga permintaan domestik terpenuhi dan orang bisa berkonsumsi. Sekarang bagaimana caranya orang bisa berkonsumsi? Seperti tadi ya, karena punya uang kan dia, tapi dia tidak bekerja. Nah, betul. Nah, karena dia kan kayak ayam dan telur betul. Itu ada kaitannya juga dengan yang tadi. Kalau kita lihat mungkin di medsos di mana-mana orang banyak berjualan kan. Artinya orang sudah berusaha menciptakan lapangan kerja, menjual donat, jual daging, jual napping lebih marak dari sebelumnya. Termasuk yang telur jeruk tadi itu. Artinya orang sudah mulai menciptakan suplainya. Dengan yang suplai yang kecil-kecil tadi ini sebenarnya itu juga bisa membantu pendapatan untuk bisa berkonsumsi bagi yang pendapatannya di bawah. Lapisan menengah atas kita bisa lihat contohnya di Renon orang membeli tanaman itu hampir selalu ramai. Ya, betul. Artinya orang yang lapisan menengah atas itu sebenarnya masih sangat bisa berkonsumsi karena bukan kebutuhan pokok saja, konsumsinya masih tinggi. Termasuk juga layangan katanya banyak beli juga. Sepeda juga banyak. Kalau dari data Google yang tinggi justru paling tinggi sepeda. Beli sepeda. Itu artinya masih punya uang orang. Betul, untuk konsumsi lapisan menengah. Sekarang mendorong bagaimana dia berkonsumsi dan bagaimana yang dia konsumsi itu adalah. Artinya tawaran yang disampaikan Pak Agus tadi adalah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi supaya tidak terlalu dalam negatifnya mungkin dengan meningkatkan konsumsi gitu. Menjaga konsumsi lah. Menjaga konsumsi dengan syarat barang yang dikonsumsi adalah produksi domestik. Jangan, bukan yang impor, bukan yang dari Jawa. Betul. Itu simpelnya begitu. Karena kalau kita lihat teorinya pun kalau ekonomi ini kan Y sama dengan C plus G plus X min M. Ini kan
kita harus bisa meningkatkan ekspor setinggi-tingginya, atau sebaliknya pengurang nih di nol kan, min M-nya, min impornya nih di nol kan. Jadi kalau ekspor nggak bisa ditambah, salah satu solusinya mengurangi impor. Itu teori dasarnya gitu. Saya lupa, saya kuliah ekonomi tapi lupa saya rumus-rumus itu. Tadi karena mau diundang ke sini yang terpaksa melihat. Belajar lagi. Pak Rizky, konsumsi Pak Rizky, kalau di catatan BI gimana Pak tentang angka konsumsi kita masih ya BI kan mungkin melihat real juga uang dan segala macam kan, karena kalau clearing di situ perbankan ya, ini sektor real tapi nanti akan berpengaruh ke sektor keuangan katanya. Konsumsi dipertahankan. Gimana Pak Rizky melihat tawaran solusi yang seperti itu misal kalau BI kita konteksnya Bali Pak, apakah ini cukup relevan tidak untuk kita ajukan sebagai sebuah solusi dalam kondisi kita seperti ini? Silakan Pak Rizky. Ya, terima kasih. Tentunya memang betul ya, saya sepakat konsumsi tidak boleh sampai jatuh ya, karena apa, porsinya tinggi banget ya konsumsi. Oleh karena itu Bank Indonesia itu sudah melakukan langkah-langkah ya bauran kebijakan di mana itu yang menstimulus demand gitu ya. Salah satunya penurunan BI 7 days reverse repo rate. Itu sudah 3 kali Pak. Itu penurunan suku bunga. Suku bunga, Suku bunga. 75 bips. Nah ini diharapkan perbankan juga menurunkan suku bunganya. Untuk apa? Agar tetap kredit itu tetap jalan. Bisa jalan. Ya. Demand akhirnya tumbuh. Ya. Termasuk kredit konsumsi. Ya. Itu kan konsumsi rumah tangga ya. Baik itu perusahaan maupun rumah tangga. Terus yang kedua dari sisi likuiditas, kita juga melonggarkan. Likuiditas GWM ya, giro wajib minimum bank kita turunkan agar bank-bank itu tidak kekurangan likuiditas. Nah, bayangkan kalau umpamanya dalam masa-masa sulit seperti ini, bank-bank kesulitan likuiditas malah banknya bisa kolaps. Ya. Terus makroprudensial juga begitu, stabilisasi nilai tukar kita lakukan ya agar tidak terdepresiasi. Nah, itu dari sisi demand kita stimulus ya. Fiskal pun demikian ya. Ada untuk memang kesehatan, tetapi ada juga untuk pemulihan ekonomi ya. Ada bantuan sosial, masyarakat dikasih bantuan sosial. Nah, bicara masalah konsumsi, itu kita mengadakan survei ya. Survei tiap bulan. Ini ada namanya indeks keyakinan konsumen. Nah, itu menurun drastis di bulan ini 5 ini. Bali Pak ya? Bali ya? Apa nasional ini Pak? Bali dan nasional. Nasional ya. Jadi di Bali itu justru lebih dalam turunnya sampai ke level 46. Jadi level normalnya atau optimisnya itu 100. Pada saat dia sudah turun di bulan 4 itu sudah 61 di bawah 100. Di bulan 5 turun lagi 46. Nah, ini penurunannya lebih dalam daripada di nasional ya. Jadi tingkat kepercayaan konsumen Pak ini? Iya, tingkat keyakinan konsumen. Iya. Kredit konsumsi juga melambat di bulan Mei ini ya. Jadi beberapa indikator menunjukkan adanya penurunan konsumsi ya. Nah, ini yang menarik dari Google Mobility Report. Ini harian nih. Google Mobility Report. Google itu Mobility menunjukkan Report. data tentang bagaimana jadi Google itu bisa mengetrack setiap orang yang ada di mana-mana yang pakai HP yang di on kan locationnya itu. Itu jadi di retail dan recreation ya di Indonesia itu minus 22%. Minus 22% itu di Indonesia, tetapi di Bali itu minus 38, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Ini data terakhir tanggal 15 Juni. Ya. Terus orang pergi belanja grocery dan paramesi itu juga turun ya. 37% di Indonesia. Orang berkunjung ke park juga turun 51% untuk Bali ya. Transit station minus 73, workplace 38% minusnya, tetapi yang banyak di residensial. Jadi memang betul di orang bisa ya. di rumah saja gitu. Konsumsi listriknya naik jadinya. Betul. Akhirnya ke listrik. Ya. Itu Pak, jadi kalau kita ngomong konsumsi kayaknya akan lebih turun di triwulan 2 ini. Karena data-data kami
Pak Rizky, kalau mengidentifikasi kita lihat itu. kira-kira penyebab semakin turunnya itu apakah karena memang mereka di PHK atau tabungannya sudah mulai habis atau sebenarnya apa kira-kira kalau dari Ya. misalnya BI mencatat tidak ada penarikan uang yang setiap hari, hanya penarikan penyetoran yang menabungnya berkurang. Ada nggak data seperti itu Pak? Kalau konteks Kami BI? nggak melihat ke situ ya. Kalau data penarikan setoran itu di OJK. Di OJK ya Pak? Ah, Oke. Tetapi kami melihat beberapa aktivitas memang karena PSBB ini baik meskipun Bali tidak PSBB, ada tetapi PKM ya. aktivitas-aktivitas yang ada di luar rumah itu kayaknya berkurang. Ya, sehingga ya konsumsinya Turun ya Pak? turun gitu ya. Ekspor juga turun Pak di bulan April. Ya, ini data dari BPS ya. Impor juga turun di bulan April. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya memang penurunnya agak dalam di triwulan 2 ini. Ya, kita Hampir semua turun Pak nantikan. ya, nggak ada yang naik ya? Kalau data dari BI, ada yang naik nggak Pak di situ? Nggak. Ada ya? Turun. Kita masih punya optimisme nggak gitu kalau Pak Rizky melihat dalam kondisi kita seperti ini kan semua turun. Ya, di triwulan 2 ini tentunya kita melihat ya saya berharap ini through-nya ya. Through-nya itu artinya lembahnya. Nah, dengan dibukanya pelan-pelan ya program pemerintah dibuka Di new normal nanti ya. 9 Juli katanya mau dibuka. betul, gitu ya. 9 sektor, Ya. kemudian nanti pariwisatanya bertahap ya untuk Wisnus dulu, kemudian akhir tahun untuk Wisman. Ya, Saya ya. kira itu langkah yang baik ya, tetapi tetap kita memperhatikan protokol kesehatan. Ya. Ya. Jadi Pak Rizky melihat bahwa solusi yang mungkin masih menyimpan harapan katakanlah begitu, nanti dibukanya sektor pariwisata lagi ya, walaupun karena itu kalau yang lain nggak ada nggak kira-kira Pak yang harus dilakukan pemerintah kalau dari Kalau kami melihat ya, selain pariwisata memang, jadi gini, pariwisata di Bali ini itu bobotnya 58%, jadi lebih dari 50%. 50%. Itu based on sebetulnya hitung-hitungannya BPS, tetapi kita update dengan data yang terbaru tahun 2010. Jadi ada dua perhitungan Pak, 58% dan 54%. Kalau 54% itu kita lihat dari share devisa yang kita terima ya, dari jasa. Ya. Jasa itu travel, yaitu dibagi dengan total devisa yang masuk, itu pariwisata 54%. 54%. Jadi antara 54 sampai 58% itu pariwisata. Ya. Jadi gede banget. Nah ini tentunya sektor yang paling utama di Bali 21,8%, ya. Itu tentunya kita berharap akan pulih ya Pak ya, dengan menerapkan CHS itu, Clean, Health, and Safety. Ya, okay. Bertahap ya dengan bubble strategi ya dengan negara tetangga gitu ya. Terus yang penting selain ada protokol kesehatan, kita juga men-encourage ya di pariwisata itu menerapkan less cash society. Jadi penggunaan kris ya, e-money itu lebih sering. Tidak pakai cash money gitu Cash, ya. jadi kalau membayar hotel biasanya pakai kredit card, kreditnya dikasih, sekarang enggak. Gitu. Jadi ada protokol lain. Pakai aplikasi. Aplikasi, nah itu. Terus yang kedua Pak, itu sektor pertanian. Sektor pertanian di Bali ini nomor 2. Jadi 13,7% itu pertanian. Nah ini jangan sampai pertanian ini dilupakan. Ya, kami melihat data dari BPS rata-rata 2013 sampai 17 itu penurunan luas lahan pertanian itu 0,6%. Rata-rata penurunan. Ya, rata-rata penurunan. Itu semakin berkurang berarti lahan Di pertanian. 2017 jika dibandingkan 2016 itu 1, sekian persen. Bahkan ada yang saya lihat itu sampai 2%. Nah, ini sangat-sangat mengkhawatirkan bagi pertanian kita. Nah, sektor ini Pak itu belum digarap secara optimal. Kami melihat bahwa ada improvement ruangan di situ dengan mendigitalisasikan. Ya, jadi ada digitalisasi atau digital agriculture yang terdiri dari 3. Yang pertama adalah digital farming. Bagaimana seorang petani itu sudah based on teknologi, Internet of Things gitu ya. Bagaimana haranya, kalau haranya kurang kasih pupuk, ya kan? Kemudian kapan dia panen, dia tahu. Ya. Terus yang kedua adalah digital marketing. Jadi marketplace nggak hanya
untuk memotong rantai distribusi, ya, itu perlu langsung end to end. Jadi perlu langsung dari petani langsung ke customer biar memotong harga. Yang ketiga adalah digital funding, Pak. Jadi bagaimana nanti pendanaannya itu bisa dilakukan dengan secara digital, ya, tanpa melalui bank yang rumit. Itu, baik, Pak. intinya bahwa untuk konteks Bali pariwisata yang mungkin harus tetap segera dibangkitkan, kita dihidupkan kembali. Kemudian pertanian masih bisa menjadi sektor. Oke, kita break dulu, nanti kita masih ada satu sesi lagi, kita akan coba menggali lagi atau mungkin semacam penegasan ya, karena sudah di sesi terakhir nanti closing statement juga sekali dari masing-masing narasumber ini, penegasan apa yang mesti kita lakukan. Tentu yang kita harapkan adalah bangkitnya optimisme gitu ya. Kalau tadi kan banyak Bali ini turun, dan data-data yang sudah disampaikan tadi menunjukkan bahwa Bali ini paling terdampak di Indonesia, luar biasa dampaknya, penurunannya paling dalam dan segala macam. Nah ini tentu harus segera dicarikan solusi, membangunkan optimisme. Jadi jangan kemana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap setia bersama kami di Talkshow Merah Putih, dan kita mengangkat topik tentang prediksi dan solusi bagi ekonomi Bali gitu, yang saya dari tadi banyak mendengarkan angka-angka ya, persentase 61%, 50%, agak pusing juga saya melihat. Tapi Bapak ini sudah biasa dengan angka-angka, dan mudah-mudahan pemirsa juga terbiasa dengan angka-angka yang cukup memprihatinkan mendalam. Pak Agus mungkin ya, di closing statement di bagian terakhir ini mungkin ada penegasan kembali Pak Agus. Apa yang tadi kan ada yang menarik juga pertanian gitu ya. Tapi kayaknya pertanian kalau di push sekarang ini juga nggak bakalan bisa menyelamatkan ekonomi Bali. Tapi apa yang mesti dilakukan lebih detail lagi dari mungkin statistik punya analisanya seperti apa, pemerintah mesti melakukan apa, masyarakat mesti melakukan apa, konsumsi tadi ya sudah menarik, bisa kita sebagai salah satu solusi. Tapi yang lebih detail lagi apa Pak Agus kira-kira? Silakan. Iya, sukses. Jadi saya juga setuju sekali dengan yang disampaikan Pak Rizky tadi, bahwasanya kita kan tidak bisa serta-merta merubah struktur nih. Jadi karena ketergantungan kita dengan pariwisata yang demikian besar, di atas 50% tadi ini, mau tidak mau kalau kita ingin menggenjot ekonomi Bali kembali tumbuh seperti awal, yang harus diselesaikan pertama adalah masalah Covid niki. Jadi kuncinya kan bagaimana, karena kembali lagi pariwisata niki demand driven, jadi bagaimana orang merasa aman, merasa secure datang ke Bali. Kalau kita ingin menumbuhkan. Tetapi dalam jangka pendek dan sebagai sebuah momentum ingin yang sampaikan bahwa tadi disinggung pertanian, iya. Kalau dari sisi suplai, dari sisi produksi seperti yang sampaikan tadi, itu kan kita bisa menggenjot produksi domestik. Produksi domestik ini kan pasti paling besar itu pertanian. Kemudian permasalahan pertanian tadi juga sudah disampaikan selain alih fungsi lahan, ini kan adalah masalah pasar sebenarnya. Kan seringkali petani kita karena tidak ada insentif pasar, tidak ada insentif harga, jadi useless untuk berproduksi kan, dan seperti kalau yang sedikit ini data inflasi terakhir aja yang April Mei menunjukkan kita deflasi 2 bulan berturut-turut yang Denpasar maupun Singaraja. Deflasi mungkin bagus bagi daya beli, tetapi di satu sisi juga insentif bagi orang yang berproduksi ketika itu adalah produksi lokal juga mungkin perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya dari angka yang sudah ada, bisa yang katakan tadi untuk membangkitkan pertanian seperti kebijakan Pak Gubernur dan pemerintah daerah, kemudian hilirisasi sektor pertanian itu adalah sebuah momentum yang bisa kita lakukan sekarang untuk memenuhi kebutuhan domestik. Tapi ini baru momentum hari ini yang saat ini lakukan, tapi hasilnya belum bisa cukup signifikan ya. Tapi setidaknya dia tidak membuat kita lebih dalam seperti tadi nih Kak. Jadi konsumsi itu kan tadi sudah dikatakan bahwa konsumsi ini kan menurun sebenarnya. Bagaimana menjaga itu, kemudian menjaganya ya orang harus punya uang. Orang harus punya uang ya dengan berproduksi, kan kita bolak-balik nih. Ya produksinya ya produksi domestik, barang-barang yang memang laku di domestik. Canang sari ini kan harganya turun di Januari sampai Mei ini karena permintaan mungkin nggih. Nah, kemudian telur sempat menurun, ayam, daging babi dan seterusnya turun semua. Yang produksi domestik kalau kita kaitkan dengan meningkatkan pertanian, kemudian hilirisasi pertanian. Kan itu dua itu yang bisa dilakukan walaupun tidak serta-merta merubah struktur ekonomi, tapi paling tidak dia bisa memperbaiki dan sekaligus mengatasi niki. Kemudian yang kedua mungkin sedikit tentang ketimpangan antar wilayah yang selalu dijadikan permasalahan di Bali, kan itu masih jadi momok. Itu juga sebenarnya sekarang momentum. Kenapa yang katakan begitu? Karena 45% kue ekonomi Bali itu ada di Badung dan Denpasar. Kalau ditambah Gianyar itu ada 56%. Kalau sekarang pariwisata terganggu, artinya ketiga daerah ini pasti yang paling terdampak karena pariwisatanya paling besar gitu. Nah, dengan momentum misalnya kita membangkitkan sektor-sektor yang tidak hanya ada di Badung, Denpasar dan Gianyar,
itu artinya kita juga bisa lebih memeratakan pembangunan. Kalau itu misalnya bisa dilakukan secara simultan. Mungkin Nike. Jadi itu peran pertanian, pemerintah yang harus hilirisasi lebih industri. Sekarang mau tidak mau memang pemerintah harus berperan besar. Jadi konsep One Island One Management ini kan mungkin sekarang juga momentum ya. Tapi kalau pariwisata Pak Agus, apakah memang ini harus segera dibuka? Nah, kalau itu mungkin apa namanya? Ini yang banyak ahli yang lebih ahli untuk apa? Kan dari kajian BPS mengatakan bahwa karena 58% pertumbuhan ekonomi disumbang oleh pariwisata, berarti pariwisata ini harus kalau digerakkan dulu ya. Kalau kita mau kembali lagi, mau tidak mau kita tidak akan bisa meninggalkan pariwisata. Dan kalau pariwisata ini kan seperti tadi, kepercayaan orang, keinginan. Bagus. Kalau ini ya kita tidak berharap gitu ya. Mungkin nggak ekonomi Bali tumbang gitu. Artinya tidak bisa melakukan apa-apa masyarakat kalau dari analisis. Tapi kalau Tiang kan kita baru bicara triwulan 1, kemudian mungkin triwulan 2 juga masih begitu. Mudah-mudahan 3 dan 4-nya dan kalau 3-4-nya ternyata ya begitu. Masih ini. Nah, itu yang bisa komentar ya. Sulit dibayangkan gitu. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan kita harus selalu optimis ya. Tapi pemerintah sudah melakukan upaya-upaya. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Bank Indonesia dan lain-lain. Bank Indonesia, Pak Rizky, mungkin bagi Bali ini ada strategi khusus tidak? Mungkin yang sudah disiapkan oleh Kepala BI dan para deputinya ini yang di Bali ini, kira-kira untuk menjaga optimisme gitu ya. Kita tidak berharap nih kalau misalnya terus seperti ini, saya nggak tahu, karena cukup mengerikan juga. Orang tabungannya habis, nggak tahu mau ngapa-ngapain kan juga akan bingung. Mungkin ada yang sudah kebijakan-kebijakan, ada bauran kebijakan yang sudah dilakukan, apalagi yang untuk membangkitkan optimisme Pak. Bagi perekonomian Bali dari Bank Indonesia Perwakilan Bali. Silakan Pak Rizky. Menurut kami ruang pelonggaran kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran itu masih terbuka. Ya, jadi kita support ya bagaimana. Jadi intinya BI pemerintah itu melakukan perannya sebagai counter cyclical. Jadi kalau pada saat ekonomi mengalami penurunan atau downturn, kita longgarkan. Nah, itu prinsip ekonomi itu. Jadi pemerintah kasih stimulus, ya, BI juga kasih stimulus, ya, agar tidak terjatuh dalam. Gitu. Selain itu, Bank Indonesia juga mendukung program pemerintah, terutama pembiayaan ya, pada saat defisitnya besar, gitu. BI dengan undang-undang yang terbaru diperbolehkan untuk membeli SPN di pasar primer. Nah, tentunya ini sangat membantu ya. Pada saat pemerintah bleeding, kekurangan dana, BI masuk ke situ. Dan ada burden sharing di situ. Nah, yang menggembirakan di periode 2020 ini sampai dengan Juni ini, inflasinya rendah. Nah, inflasi ini sangat penting. Ya. Kenapa? Pada saat inflasi itu tinggi, daya beli masyarakat pasti turun. Pasti turun. Nah, sampai bulan Juni ini, alhamdulillah di Bali ini ya, itu rata-rata inflasi secara year on year itu masih di bawah 3%. Artinya ini range-nya antara 2,5 sampai 2,7. Nah, ini artinya daya beli masyarakat itu masih terjaga. Masih terjaga ya. Jangan sampai ya daya beli masyarakat ini menurun ya. Apalagi di masa-masa seperti ini ya, ini namanya sudah stagflation tuh. Sudah PDB-nya negatif, inflasinya tinggi ya, itu nama stagflation. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kami memprediksikan ya, tentunya hari ini akan dirilis oleh BPS ya, inflasi di bulan Juni, tapi kami setiap minggu itu melakukan survei, ya, survei pemantauan harga. Dan terakhir di minggu keempat di bulan Juni, kami prediksikan secara mantuman itu antara 0,36 sampai 0,56. Jadi artinya deflasi yang 2 bulan yang berturut-turut itu tidak terjadi di bulan ini. Kita inflasi. Ya. Tetapi masih relatif aman, gitu ya. Nah, tapi jangan berbangga diri dulu. Ada beberapa komoditi-komoditi yang masih merah rapotnya, ya, seperti bawang merah, bawang putih. Secara rata-rata year on year itu masih di atas 2 digit. Ya, ini PR kita bersama.
ya termasuk gula pasir. Oke. Ya, Itu artinya barangnya masih ya mahal kalau gitu gula Pak? pasir mungkin kelangkaan pasokan ya. Pasokan. Dulu yang bawang putih juga Ya. kelangkaan pasokan. Baik. Ya. Berarti yang harus dijaga adalah tingkat inflasi Pak ya? Tingkat inflasi harus tetap kita jaga ya supaya daya beli masyarakat, Dan itu berkaitan dengan supply berarti, supply barangnya, supply ya dan distribusi. distribusi. Kalau demand-nya ya just so-so. Oke. Ya. Jadi memang kembali kepada tingkat konsumsi ini yang mungkin akan sedikit menyelamat. Tapi prediksi apakah BI punya skenario terburuk tidak Pak? Sampai akhir tahun misal kalau kondisi tidak COVID tidak hilang-hilang gitu. Jadi atau apa lagi sampai kemudian gelombang kedua, apa prediksi terburuk kira-kira? Ada nggak skenario-nya Pak? Ya, kita dalam hitung-hitungan kami ya secara bagi ekonom ya bagi kami itu selalu punya skenario ya, skenario moderat, berat dan sangat berat. Sangat berat. Nah, ini berkaitan dengan jumlah kunjungan wisata. Wisata terutama wisata luar negeri ya, mancanegara. Mancanegara ya, oke. Nah, itu dalam skenario yang terberat, yang sangat berat itu tidak ada, belum dibuka sama sekali sampai akhir tahun. Itu penurunannya sampai 80% dari Januari sampai itu. Tapi kalau ada skenario moderat ya, itu sekitar 49%. Itu penurunannya, penurunan wismannya. Yang berat itu 60%, sekitar segitu. Ya. Jadi memang kita ada hitung-hitungannya Pak, dampaknya seberapa gitu. Oke. Tapi sudah ada skenario-skenario Ada, gitu, ya? ada. Dan mudah-mudahan tidak skenario terburuk yang terjadi Pak ya? Ya, mudah-mudahan. Skenario yang moderat ya. Ada. Baik, terima kasih Pak Rizky, terima kasih Terima kasih. Pak Agus. Ya, sedikit ada optimisme juga yang sudah disampaikan bahwa ada 11%, 11 bidang gitu yang tumbuh walaupun ini tidak tingkat konsumsi yang juga harus dijaga, kemudian inflasi juga harus dijaga. Nah tentu ini PR kita bersama dalam kondisi seperti ini ya. Ada semangat gotong royong itu juga harus dibangkitkan untuk menjaga bagaimana perekonomian ini bisa berjalan. Karena pariwisata ya walaupun sekedar dibuka mungkin hanya untuk lokal, tapi ini juga bisa membangkitkan optimisme seperti kita sempat juga bahas di Talkshow Merah Putih yang sebelumnya. Jadi demikian Talkshow Merah Putih kali ini. Tentu sekali lagi optimisme itulah yang harus kita tetap jaga supaya ekonomi tetap tumbuh. Bagaimana menyeimbangkan kesehatan dan juga pertumbuhan ekonomi ini jadi PR yang cukup berat itu ya, dilematis sekali. Saya tutup dengan Parama Santi, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi kita bersama. Om Santi, Santi, Santi Om.